Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Jakia dari kelas B, Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora dengan NIM 200207301. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif. Menurut Profesor Derajat, psikologi Islam merupakan ilmu yang berbicara tentang manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Mujib dan Mujakir, psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek dan perilaku kewajiban manusia. Sejarah psikologi Islam, fase pertama berawal dari sejarah manusia itu sendiri, fase kedua kajian dari sarjana Islam yang diilhami oleh ide-ide Al-Quran, dan fase ketiga adalah kontribusi para pemikir Islam. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi, ada psikologi kontemporer dan psikologi Islam. Psikologi kontemporer terbagi menjadi tiga, ada dimensi fisik biologis, yang kedua ada dimensi kejiwaan, dan yang ketiga ada dimensi sosiokultural. Sedangkan psikologi Islam ada dimensi fisik biologis, dimensi kejiwaan, dimensi sosiokultural, dan dimensi spiritual. Selanjutnya itu ada psikologi Islam sebagai pendekatan atau paradigma khas psikologi Islam. Yang pertama ada mempercayai bahwa hakikat manusia adalah fitrah. Yang kedua, mempercayai bahwa komponen terpenting manusia adalah qalbu. Yang ketiga ada mempercayai bahwa arah gerakan hidup manusia dibagi menjadi takwa dan fujur. Dan yang keempat ada mempercayai bahwa manusia adalah unik. Dan yang kelima adalah mempercayai bahwa psikologi Islam dibangun berdasarkan nilai tertentu, bukan netral etnik. Selanjutnya itu adalah ciri khas psikologi Islam. Yang pertama adalah kajian masalah-masalah keislaman. Yang kedua ada aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Yang ketiga ada psikologi Islam sebagai syarat akan nilai etnik. Prospek psikologi Islam, yang pertama muncul kecemasan dan kegelisahan sama dengan dunia mengalami krisis moral dan kepercayaan. Yang kedua ada solusi signifikan menyelesaikan persoalan kejiwaan adalah menghadirkan diskursus psikologi. Yang kedua ada psikologi kontemporer sekuler. Selanjutnya ada posisi psikologi Islam terhadap psikologi Barat. Psikologi Barat memandang manusia sebagai pusat segala kehendak, pusat segala relasi, sedangkan psikologi Islam memandang manusia di samping diberikan kebebasan untuk berusaha dan berikhtiar dan berelasi, tetapi Tuhanlah sebagai pusat relasi dan semua keputusan vonis berada di atas ridhonya. Kesimpulannya adalah psikologi Islam menjadi pendekatan paling alternatif dalam mempelajari kajian psikologi, yaitu memahami kejiwaan dan perilaku manusia dari tinjauan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.